Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para pecinta sejarah dan wisatawan, kembali lagi di channel YouTube Ahmad FA. Jangan lupa like, komen, share, subscribe channel kami, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para pecinta sejarah dan wisatawan. Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian sekaligus kota terbesar di provinsi tersebut. Surabaya juga merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kembali lagi teman-teman, masih dengan peristiwa sejarah. Kali ini kita mengulas salah satu ikon sejarah di kota Surabaya, yaitu Museum Hos-Djokro Aminoto, Surabaya, Jawa Timur. Sejarah Museum Hos-Djokro Aminoto menjadi salah satu pengetahuan menarik terkait sejarah museum yang ada di Indonesia. Museum ini terbilang cukup baru karena peresmiannya dilakukan tahun ke-2017. Dalam museum bersejarah yang satu ini, terdapat berbagai informasi penting tentang Hos-Djokro Aminoto. Hanya itu, ditampilkan pula beberapa ruangan khusus yang digunakan Hos-Djokro Aminoto di semasa hidupnya. Terletak di Jalan Peneleh Gang ke-7 nomor 29-31, rumah ini kini dikenal sebagai Museum Hos-Djokro Aminoto, tempat di mana jejak pergerakan nasional Indonesia dihidupkan kembali. Rumah ini dulunya adalah kediaman Haji Umar Said atau Hos-Djokro Aminoto, ketua salah satu organisasi pergerakan terbesar di Hindia Belanda, yaitu Sarekat Islam. Rumah ini sering menjadi tempat Djokro Aminoto mengajar dan berdiskusi dengan para aktivis muda. Meskipun rumah ini sederhana, perannya dalam pergerakan nasional tidak bisa dianggap remeh. Di rumah yang tak seberapa luas ini, Djokro Aminoto tinggal bersama istri dan 5 anaknya. Mereka tinggal di bagian depan rumah, sementara bagian belakang disekat menjadi 10 kamar kecil yang digunakan sebagai tempat kos. Di ruangan-ruangan sempit inilah tokoh-tokoh nasionalis seperti Soekarno, Alimin, Muce, Suherman Kartowisastro, dan Semawin yang tinggal sebagai anak kos. Kemudian rumah ini dijual Bapak Djokro pada tahun ke-1921, kemudian dibeli orang dan ditempati sampai tahun ke-1968. Saat itu, Pak Soekarno yang menjadi presiden. Beliau kemudian mengambil alih rumah ini sekaligus menceritakan kenangan selama tinggal di sini. Berdasarkan catatan yang terdapat di museum ini, rumah ini terdiri dari 10 kamar termasuk loteng, kos, dan tempat tidur keluarga Djokro Aminoto. Ruangan di dalamnya juga cenderung sempit, namun berhasil menampung 20 orang penghuni. Sangat sederhana untuk seorang pemimpin pergerakan besar di Indonesia pada masanya. Selain itu, museum ini juga memajang barang-barang peninggalan sejarah seperti gelas, lemari, kursi, dan perabotan lain yang digunakan di masa lalu, sedangkan di lantai 2 terdapat lotang yang dulunya berfungsi sebagai kamar tidur sederhana beralaskan tikar, memberikan gambaran bagaimana kehidupan penghuni kos di saat itu. Hos-Djokro Aminoto lahir di Tegalsari, Ponorogo, Jawa Timur pada 16 Agustus tahun 1882. Dia meninggal pada tanggal 17 Desember tahun 1934 di Yogyakarta, dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Pekuncen Yogyakarta.
Host Djokroaminoto adalah pahlawan nasional yang juga sering dikenal sebagai guru bangsa. Karena kontribusinya bagi pendidikan dan perjuangan Indonesia. Beliau adalah seorang nasionalis dan salah satu pemimpin Sarekat Dagang Islam yang kemudian menjadi Sarekat Islam. Djokroaminoto juga merupakan pionir gerakan buruh di Indonesia dan memainkan peran penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Beliau adalah guru dan mentor bagi banyak pemimpin nasional, termasuk Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno. Ideologi Djokroaminoto melahirkan berbagai gagasan nasionalis dan sosialis di Indonesia. Selain Soekarno, anak didik Djokroaminoto adalah Samawen, Darsono, Alimin, dan Kartosuwirjo. Para pengikutnya sering menjuluki Djokroaminoto sebagai raja tanpa mahkota. Saat menjadi presiden, Soekarno pernah ingin membeli rumah ini. Namun, rumah ini terlanjur dijual oleh Djokroaminoto kepada orang keturunan Tionghoa pada 1996. Keluarga Soekarno mencoba mencari napak tilas ayah mereka, lalu menemukan rumah Cokro. Rumah Cokro secara resmi menjadi cagar budaya pada 2006 dan diserahkan kepada pemerintah kota Surabaya. Keluarga dari pihak Djokroaminoto mempercayakan kepada Eko Hadiratmo untuk memegang kunci rumah host Djokroaminoto. Pemegang kunci mengatakan bahwa dahulu belum banyak yang berkunjung ke cagar budaya rumah Cokro. Pemegang kunci bercerita bahwa pertama kali ia melihat rumah host Djokroaminoto, strukturnya tidak seperti sekarang. Ada sebagian yang terbuat dari triplek dan sebagian lainnya terbuat dari batu bata. Pemegang kunci kemudian meminta Pemkot Surabaya untuk mengembalikan struktur rumah Cokro seperti aslinya. Jika kalian berkunjung ke rumah Cokro saat ini, bentuk bangunan dan tata letaknya dibuat sama persis seperti saat ditempati oleh host Djokroaminoto. Bahkan, di lantai 2, kalian akan melihat ruangan yang dahulu pernah menjadi kamar indekos Bapak Presiden Soekarno. Museum Rumah Host Djokroaminoto mengajarkan kita agar menjaga dan melestarikan bangunan bersejarah. Tempat bersejarah sangat penting bagi generasi penerus bangsa yang akan datang. Demikian teman-teman, mungkin hanya itu saja perjalanan kami kali ini di Museum Host Djokroaminoto, Kota Surabaya, Jawa Timur. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih.